Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa ya, untuk energi dia ataupun percintaan kamu hari ini di tanggal 24 Desember 2024. Apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku berharap teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita kasih sampel kartunya, cek untuk energi dia, apa yang ada dalam hatinya saat ini, atau kata hati terdalamnya yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Apakah itu? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita lihat di sini. Yang ingin dia katakan atau perasaan terdalamnya, I'm open to compromise ya. Dia saat ini benar-benar ingin berjanji kepada kamu. Dia ingin berkomitmen, bisa jadi ya. Dia ingin seperti memulai satu komunikasi dengan kamu saat ini. Ada seseorang yang benar-benar sangat ingin mendekat ke kamu. Dan bahkan dia ini jika bisa bersama dengan kamu, dia akan mengikat kamu mungkin dengan tali pernikahan. Ya, semoga ya. Ada seseorang itu hari ini seperti, yuk kita komitmen, yuk kita menikah, yuk kita bertunangan, yuk gitu ya. Jadi ada keinginan dia saat ini, mungkin muncul di benaknya. Karena apa? Mungkin di saat bersama dengan kamu dia nyaman, bersama dengan kamu dia itu bahagia, dan bersama dengan kamu dia merasa bergairah, sehingga membuat dia menginginkan untuk berkomitmen saat ini. Dia takut kehilangan kamu. Ya, karena bisa jadi dulunya dia pernah kejadian ya, punya masalah atau kejadian di mana dia mencintai seseorang, tapi dia tidak pernah mengikat seseorang tersebut dengan sebuah tali komitmennya atau pertunangannya gitu ya. Karena dia anggap seseorang itu akan menjadi miliknya. Ternyata tidak. Seseorang itu bahkan meninggalkan dia. Nah, di saat ini, di saat mungkin dia mengenal kamu, dia mungkin langsung ya untuk menikahi kamu. Karena seperti aku udah cocok nih, aku udah ngerasa nyaman. Aku nggak mau lagi seperti dulu di mana dulu dia suka mengabaikan hubungan gitu ya. Sekarang mungkin dia benar-benar kayak, "Oh, aku udah nyaman nih sama kamu," gitu. "Aku akan benar-benar berjanji untuk menjaga kamu, untuk membahagiakan kamu," ya, begitu. Karena di sini dia memiliki sebuah prioritas. Happiness is my priority. Bahagia itu adalah prioritasnya dia gitu ya. Karena dia tidak ingin lagi merasa sedih, dia tidak ingin lagi kecewa, dia tidak ingin lagi sakit ya, menderita karena cinta ya. Pernah dia mengalami hal yang mungkin sangat mengecewakan dia. Ya, tapi mungkin juga seseorang ini mungkin bisa jadi termasuk orang yang egois. Dia mungkin awalnya termasuk orang yang arogan dan dia beranggapan kalau kamu itu selalu mungkin seseorang itu terhadap dia itu kayak selalu nurut atau selalulah apa katanya gitu ya. Seolah dia beranggapan kalau seseorang dekat dengan dia itu tidak akan pergi dari dia gitu. Mungkin dia kayak ngerasa berkuasa, dia kayak ngerasa memiliki semuanya. Jadi ya ternyata suatu ketika dia ditinggalkan, dia dikhianati. Karena kalau hubungan tidak dihargai, itu orang juga tidak akan bisa bertahan dengan kita gitu ya. Nah, itu terjadi ternyata saat ini mungkin dia sudah berubah. Dia mencari kebahagiaan di sini. Seseorang ini, oke? I miss you. Do you? Dia merindukan kamu. Nah, mungkin saja seseorang ini sudah pernah terkoneksi dengan kamu. Seseorang ini pernah dekat dengan kamu, ya.
dan dia, eee, merasa kamu itu adalah satu-satunya orang yang membuat dia nyaman. Ya, memang mungkin sempat ya, dia mengabaikan kamu, sempat dia mengacuhkan kamu, ya. Sempat juga sih dia beranggapan, "Ah, siapa kamu?" gitu ya. Ternyata kamu akan dibutuhkan oleh dia. Ya, itu dia. Ternyata dia merindukan kamu, mungkin rindu dengan canda tawa kamu, rindu mungkin dengan, manjanya kamu gitu ya, kalau kamu perempuan gitu ya. Kalau kamu laki-laki ya dia rindu dengan ketegasan kamu, dia rindu dengan proteknya kamu, begitu. Ya, itu yang membuat dia, eee, seperti sangat ingin mendekat ke kamu lagi. I think we should see other people. Aku memikirkan, kita seharusnya bisa melihat orang lain. Nah, di sini dia, apa ya, kayak mencoba untuk meyakinkan kamu dengan cara, mungkin ada teman, atau ada orang-orang yang bahagia, atau ada orang-orang dulunya terpisah, lalu kembali lagi. Mungkin dia, eee menyarankan untuk melihat mungkin si A, coba dia lihat si A itu, dia dulunya terpisah juga, dulu dia disakiti juga, tapi mereka bisa kembali, bisa bersama lagi dan bahagia. Seolah-olah dia kayak pengen juga seperti orang tersebut, ya. Nah, itu yang dia inginkan, bahwasanya kamu coba dong terima aku seperti si A, si B itu, bisa menerima pasangannya kembali walaupun pasangannya sudah bersalah gitu ya. Itu mungkin yang diinginkan dia. I lie awake thinking about our future. Terkadang aku berbohong, terbangun memikirkan tentang masa depan kita. Awalnya mungkin dia merasa kayak, oh, kayaknya kita kita ini ya begini-begini aja gitu loh. Padahal sebenarnya dia mikirkan masa depan bersama dengan kamu. Itu mungkin egonya dia. Itu mungkin seseorang yang benar-benar kayak, ya, apa ya, keras kepala gitu ya. Kalau dia keras kepala, dia terkadang, "Wah, aku nggak pengen nunjukin kalau aku cinta sama kamu. Aku nggak ingin tunjukkan kalau aku itu sayang sama kamu," ya. Padahal dia sayang banget gitu, tapi dia gengsi, ya. Itu terkadang. I need time for me. Aku butuhkan waktu, ya. Eee, Mungkin aku butuhkan waktu nih, beri dong aku waktu, aku ingin menunjukkan kepada kamu, kalau aku itu bisa membahagiakan kamu, aku bisa menjadi versi yang terbaik. Dan dia benar-benar ingin bertransformasi karena rasa cintanya ke kamu itu masih ada gitu ya, masih besar gitu ya. You have so many choice and option. Dan dia tahu sebenarnya kamu itu memiliki banyak pilihan, ya. Dan dia tahu ya, bahwasanya kamu itu banyak yang menyukai. Itu yang membuat dia mungkin cemburu. Itu membuat dia kayak ngerasa, "Aku nggak terima nih, kamu bersama yang lain," begitu ya. Itu yang mungkin dia rasakan. Kita coba coba lihat bagaimana ceritanya. Oke, percintaan kamu. Fokus kepada kartu ini. Bayangkan yang terbaca. Oke. Bayangkan seseorang ya. Kita ambil 4 aja. The butterfly. Ternyata memang ya, releasing the past, healing inner child. Dia benar-benar menjadi versi yang terbaik saat ini. Dia next fase, dia akan lanjut ke fase berikutnya. Dia sudah bisa melewati fase-fase di mana dia hancur, dia berantakan ya. Di sini dia bisa melupakan masa lalu, dia menjadi versi yang terbaik saat ini. Itu karena apa? Karena rasa cintanya sama kamu. Dia ingin menunjukkan kalau dia itu bisa diandalkan saat ini, ya. Nah, di sini aku melihat beberapa dari kamu ada yang memang benar-benar sudah menikah, atau ini akan menikah, atau ini keinginan dia gitu ya, ingin menikah bersama dengan kamu, ya. Karena di antara kamu dengan dia itu ada soul connection yang begitu cukup kuat. Union, marriage gitu ya. Nah, mungkin saja di saat kamu sudah menikah dulunya, lalu mungkin terpisah, saling meninggalkan, saling menyakiti, tapi ternyata antara kamu dengan dia itu akan bertemu kembali. Soulmate gitu ya. Bahkan, dia tidak bisa jauh dari kamu. Nah, dan akhirnya apa? Kembali lagi, oke? Atau bisa jadi kamu bahkan akan menikah lagi dengan dia ya. Dia seperti, eee, membuat sebuah perubahan, dia ingin memberikan kejutan kepada kamu, seperti dia ingin membuat kamu itu merasa,
kagum terhadap dia, atau dia ingin membuat kamu bangga terhadap apa yang dia lakukan saat ini. Ya, dia ingin menjadi kebanggaan kamu. Dia ingin menjadi orang yang benar-benar kamu prioritaskan, ya. Dia ingin kamu itu memberikan kesempatan juga kepada dia. Itu yang dia inginkan saat ini. Selama ini mungkin dia tidak pernah memprioritaskan kamu. Dia selalu mengabaikan kamu atau menomorduakan kamu. Tapi saat ini dia ingin memprioritaskan kamu, dia ingin menjadikan kamu yang pertama atau menomorsatukan kamu saat ini. Ya, itu dia. Mungkin dia ingin memberikan kejutan, memberikan hadiah, memberikan sesuatu hal yang mungkin membuat kamu bahagia. Ini engagement ring, higher commitment. Ada sebuah komitmen yang benar-benar dia akan tunjukkan kepada kamu. Ya, mungkin kamu dengan dia akan benar-benar merasakan sebuah chemistry yang cukup kuat, ya. Dan sehingga akhirnya kamu juga merindukan dia di sini. Heartbroken, hatinya hancur. Dia kehilangan segalanya, kehilangan cinta yang dimiliki, kehilangan perasaannya, kehilangan kebahagiaannya. Dia benar-benar hancur saat ini. Dia hancur, ya. Dia kayak benar-benar merasa, ya aku ingin membuat kamu bahagia saat ini. Biarpun hati aku saat ini hancur, aku pengen membuat kamu bahagia. Itu keinginannya dia. Oke? Kita coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang terbaca? Fokus kepada kartu ini. Oke. Itu janji dia ke kamu, ya. Dia ingin berjanji untuk membahagiakan kamu. Dia berjanji tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu keinginan dia saat ini. Ada Seven of Wands. Dia bertahan dengan rasa yang dia miliki saat ini. Dia bertahan. Dia masih bertahan dengan rasa cintanya ke kamu. Oke. Untuk zodiak kamu atau zodiak orang yang kau fokuskan, di sini ada Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Cancer. Oke. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu, ya. Nah, aku melihat dia di sini benar-benar bertahan dengan rasa cintanya ke kamu. Walaupun dia sudah mungkin memilih orang lain menjadi pasangannya, tapi ternyata rasa cintanya masih tetap sama terhadap kamu. Itu yang menjadikan alasan dia ingin berjanji untuk membahagiakan kamu di sini. Ya. Two of Swords, ada Two of Cup. Di saat dia bertemu dengan kamu, disitulah keraguan dia muncul. Keraguan dia untuk meninggalkan kamu. Dia tidak bisa ternyata meninggalkan kamu di sini. Ya. Dia ternyata benar-benar membuat hidupnya itu, ya aku harus bahagia nih. Ya, saat bertemu dengan kamu disitulah mungkin kehidupan dia baru dimulai kembali. Gairahnya baru dirasakan kembali. Semangatnya baru muncul kembali. Ada Two of Cup. Pertemuan yang mungkin akan membuat sebuah komitmen itu terjadi. Ya, semoga ya. Di sini ada The Chariot. Orang ini benar-benar akan menuju ke kamu. Dia tahu bahwasanya kamu adalah yang terbaik. Dan dia sudah tahu kalau kamu itu adalah jodoh dia, soulmate dia. Sehingga dia di sini akan perjuangkan kamu. Ya. Dan dia bisa mengendalikan nantinya egonya dia. Dia sudah bisa merubah diri dia. Dia tidak egois lagi. Dia tidak suka marah-marah lagi gitu ya. Dia orang yang benar-benar sekarang ini sudah bisa menjaga dirinya atau omongannya. Dia tahu ya omongan yang menyakiti hati kamu itu dia tidak akan mengeluarkannya lagi gitu ya. Ini dia. Ini juga ada Nine of Swords. Seseorang ini benar-benar merasa takut ya. Takut banget jika tidak bisa bersama dengan kamu. Dia takut kalau kamu tidak bisa menerima dia lagi. Dia takut kalau kamu itu mungkin mengabaikan dia lagi di sini. Itu ketakutan dia. Oke. Jadi seseorang ini kayak benar-benar masih sangat menginginkan kamu. Ya. Kita coba lihat untuk inisialnya. Oke. Ada L, teman berantem.
Ada E dan X, orang baru. Ada P, yang pernah selingkuh. Ada H, saudara teman. Ada K dan T, teman kerja, atasan kerja. Kita lihat zodiak yang kuat kondisinya ya. Ada Cancer. Tadi Cancer juga kuat ya. Pisces. Ada Aries. Ada Gemini. Aries lagi. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Kita lihat di sini kayak benar-benar dia itu pengen banget menikah dengan kamu. Ya. Dia masih bertahan dengan rasa dia di sini. Oke, kita lihat juga ini. Nah, di sini dia seperti ingin membuka kembali komunikasi dengan kamu. Dia seperti ingin menikah dengan kamu. Dia akan berjanji membahagiakan kamu di sini. Dia bertahan ya dengan rasa yang dia miliki saat ini. Ini dia. Oke, teman-temanku. Mungkin ini bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Semoga bagi kamu yang sudah mungkin mengalami masalah saat ini bisa terselesaikan. Coba hilangkan ego masing-masing. Kalau masih ada soulmate, masih ada cinta, masih ada rasa yang kuat, ya hilangkan egonya. Maafkan dia. Kembali bersama merajut kasih lagi. Semoga kedepannya kamu akan bisa belajar dari kesalahan. Ya. Oke, semoga kamu bahagia. Sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.